Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani, NIM 2005-132 dari kelas 4A dengan mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Saya akan menjawab pertanyaan soal UTS saya. Yang pertama soalnya, jelaskan prinsip haki dalam TRIPS WTO disertai dengan contoh yang sesuai. Yang kedua, jelaskan fungsi dan sifat dari hak cipta. Yang ketiga, apa yang dimaksud dari hak moral dan hak ekonomi dari hak kekayaan intelektual. Jelaskan dengan contoh. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan Protokol Madrid dalam pendaftaran hak cipta. Yang kelima, jelaskan prosedur pendaftaran hak cipta di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang prinsip sistem haki dalam TRIPS WTO. Prinsip free to determine adalah ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang mencantumkan dalam perjanjian TRIPS WTO ke dalam sistem hukum dan hukum mereka. Selanjutnya, prinsip intellectual property adalah ketentuan yang mengharuskan para anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HKI. Selanjutnya, prinsip national treatment. Prinsip ini tertuang dalam pasal 3 TRIPS WTO yang mengharuskan para anggotanya untuk memberikan perlindungan HKI yang sama antar warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris, Konvensi Bers. Selanjutnya, prinsip non favor nation. Prinsip ini sebagai prinsip perlakuan istimewa bagi negara tertentu yang tertuang dalam pasal 4 TRIPS WTO. Prinsip ini memuat ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberi perlindungan HKI yang sama terhadap seluruh anggotanya. Prinsip ini untuk menghindar terjadinya diskriminasi suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan HKI. Yang terakhir ada prinsip exhaustion, adalah ketentuan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian TRIPS WTO. Contohnya yaitu seperti menyangkut masalah perdagangan dan hak kekayaan intelektual telah mencakup perlindungan terhadap merek baik merek lokal maupun asing. Merek asing yang telah didaftarkan dapat dilindungi berdasarkan undang-undang. Selain itu, pengkategorian merek tersebut juga mencakup merek terkenal yang terlebih dahulu didaftarkan di perlindungan dan kepemilikan. Prinsip tersebut merupakan sebagai komitmen Indonesia sebagai organisasi perdagangan atau WTO maupun persetujuan TRIPS yang telah ditandatangani oleh pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, fungsi dan sifat dari hak cipta. Untuk mengetahui fungsi dari hak cipta, demikian ini dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2 Undang-Undang sebab menjelaskan mengenai fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri. Bunyi dari pasal tersebut ialah sebagai berikut. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta dan atau pemegang hak cipta atau karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Adapun sifat-sifat hak cipta ialah hak cipta adalah hak eksklusif berdasarkan arti dari hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Selanjutnya, hak cipta untuk kepentingan umum. Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa hak cipta juga perlu untuk memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Selanjutnya, hak cipta dapat beralih atau dialihkan sebagaimana bentuk-bentuk benda bergerak lainnya. Demikian juga dengan hak cipta di mana dapat beralih maupun dialihkan sebagai atau dialihkan secara keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu transfer dan assignment.
Selanjutnya, hak cipta dibagi atau diperinci. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni, rekaman, siaran, yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan. Walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24 sampai 26 Undang-Undang Hak Cipta. Istilah dan pengertian hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HKI adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Contoh, misalkan Anda memiliki ide untuk memegang kartu. Anda tidak dapat melindungi gagasan itu sendiri. Idenya dapat diuraikan dengan berbagai cara, berbagai jenis produk dapat muncul dari ini. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Protokol Madrid adalah sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional. Sistem ini menyediakan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan, memberikan insentif bagi pemilik merek luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas nomor 5. Hak cipta atau copyright adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk mengklaim suatu ciptaan, sama halnya dengan merek dan paten. Hak cipta termasuk juga ke dalam hak kekayaan intelektual atau HAKI. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pendaftaran hak cipta pun bisa dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi e-hak cipta, yakni sebuah aplikasi yang merupakan sebuah sistem berbasis web yang dibangun dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Langkah-langkah untuk mengurus hak cipta. Yang pertama, masuk ke situs e-hak cipta dgip.go.id. Selanjutnya, lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Login menggunakan username yang telah diberikan, menggunakan dokumen persyaratan, melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran, menunggu proses pengecekan approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui, sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Demikian hasil jawaban soal UTS Hukum Hak Kekayaan Intelektual saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.